Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan video tutorial dari Laboratorium Dasar Komputer. Kali ini kita akan membahas tentang modul 5, yaitu sorting dan searching. Perkenalkan, nama saya Bintang Seta Pradipta dengan kode asisten BSP yang akan menjadi tutor kali ini. Langsung aja kita mulai. Sorting dan searching. Jadi, sorting dan searching itu berasal dari kata bahasa Inggris. Sorting sendiri artinya adalah mengurutkan dan searching adalah mencari. Nah, sebenarnya modul ini akan sangat mudah dipahami jika kalian sudah memahami modul sebelumnya, yaitu modul array. Lanjut, sorting sendiri terdapat 4 macam, antara lain ada counting, kemudian ada selection, insertion, serta bubble. Yang keempatnya akan saya jelaskan di video kali ini. Kemudian untuk searching ada 2 macam, ada sequential serta binary search. Yang keduanya juga akan saya jelaskan di sini. Langsung kita masuk ke metode sorting yang pertama, yaitu counting sort. Nah, sebelumnya di modul ini juga sudah dijelaskan secara detail mengenai definisi dari sorting itu sendiri, yaitu algoritma untuk pengurutan. Nah, kemudian kita masuk ke counting sort. Counting sort sendiri sesuai dengan namanya, yaitu counting, bisa juga digunakan sebagai penghitung. Nah, maksudnya di sini kita dapat menghitung suatu frekuensi dari data yang kita masukkan. Langsung aja masuk ke contoh. Misal, kita inputkan data berupa 0, 2, 1, 3, 9, dan 3. Nah, tentunya karena modul ini adalah modul penerapan array, data yang kita masukkan tadi harus dimasukkan ke dalam array. Nah, di sini kita memiliki 6 data. Berarti kita membutuhkan array dengan 6 indeks. Misalkan nama array itu adalah array A. Jadi ini merupakan indeks pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di counting sort ini kita membutuhkan setidaknya 2 array. Kenapa? Nanti kita lihat. Nanti setelah ini kita masuk ke proses berikutnya, yaitu pengosongan array B. Nah, untuk pengosongan array B kita harus mengetahui nilai minimal serta nilai maksimal dari data yang telah kita masukkan di array A. Untuk apa? Untuk membuat indeks array B, karena indeks array B itu rentangnya mulai dari nilai minimal sampai dengan nilai maksimal dari array A. Jadi pengulangannya dari min to max. Nah, untuk mencarinya nanti ada di codingannya. Jadi pokoknya kita cari dulu. Untuk kasus ini nilai minimalnya adalah sebesar 0 dan maksimalnya 9. Jadi pada array B kita menyediakan 10 indeks array dari 0 sampai 9. Dimisalkan indeks array itu berupa kotak seperti ini. Dibagi 10. Ini indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, benar. Yang mewakili 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, secara nggak langsung, indeks-indeks pada array B itu mewakili data yang pada array A. Jadi misalnya nih, pada array A kan ada data bernilai 0. Itu berarti indeks B yang indeksnya 0. Pada array A juga terdapat 1 kan? Berarti dia mewakili 1 pada B. Nah, kita kan punya 0 sampai 9. Sedangkan data yang kita punya pada array A hanya 0, 1, 2, 3, dan 9. Hanya ada 1, 2, 3, 4, hanya ada 5 data. Maka data selain itu bakalan diisi 0 buat kedepannya. Nah, untuk sekarang kita isi 0 dulu semua. Nah, ini udah ya. Kita lanjut ke proses berikutnya. Kita gambar lagi array B. Tadi kan data yang kita punya ada 0, 2, 1, 3, 9, dan 3. Nah, disinilah yang bakal saya maksudkan sebagai counting sort bisa menghitung frekuensi data. Sekarang kita lihat. Untuk indeks ke 0 akan diisi dengan jumlah data yang bernilai 0 pada array A. Sekarang jumlah data pada array A yang bernilai 0 ada berapa?
Ada 1. Hanya pada indeks pertama kan? Yaudah kita masukin ke sini. Berarti nilainya 1. Untuk indeks ke-1 pada array B diisi dengan nilai yang pada indeks A yang berisi 1. Ada pada indeks ke-3. Yaudah kita masukkan ke sini. Berarti nilainya 1. Berikut seterusnya. Ini 2, di sini nilainya 1. 3, 1, 9, 1. Nah, ternyata di sini ada 3 lagi. Berarti 3 dimasukkan juga ke indeks ketiga pada array B. Nah, maka dari itu pada indeks ketiga di array B atau indeks keempat, maka dia berubah nilainya jadi 2 karena ada 2 nilai 3 pada array A. Nah, kemudian bagaimana dengan yang lainnya? 4, 5 sampai 8 kita isi dengan 0 karena tidak ada nilainya. Nah, setelah ini baru kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu pemindahan dari array B ke array A lagi untuk ditampilkan. Jumlah indeksnya yang bakal kita butuhkan untuk array A sesuai dengan yang kita inputkan. Yang kita inputkan tadi ada berapa? Ada 6. Maka A-nya berindeks 6 juga. Kita siapkan. Nah, memasukkannya dari nilai yang paling kecil. Dari nilai indeks paling kecil. Pada B kan, nilai indeks paling kecil 0. Berarti kita mulai dari 0. Kita lihat, pada indeks 0, ada berapa data? Ada 1. Maka dimasuk ke sini. Sekarang, indeks 1 pada array A bernilai 1. Bernilai 0 maksud saya. Sesuai indeksnya. Karena di sini cuma ada 1 dan udah diambil oleh array A, maka pada array B, indeks ke 0 bernilai 0. Kemudian, untuk yang berikutnya, indeks ke-1. Masukkan ke array indeks kedua pada array A. Nah, karena pada array B indeks 1 hanya bernilai 1, karena sudah diambil oleh array A, maka nilainya sekarang jadi 0. Seterusnya, 2. Ini jadi 0. Sekarang 3. Ini jadi 3. Nah, ini karena tadi ada 2, dikurangi 1. Nah, masih ada 1 lagi. Nilainya bernilai 1. Diambil lagi buat ke indeks berikutnya. 3. Nah, indeks 4, 5, 6, 7, 8 karena 0. Tidak dimindahkan kemana-mana. Sekarang yang nggak 0, tinggal angka 9. Maka 9 dimasukkan ke indeks ke-6. Nilainya, frekuensinya berubah jadi 0. Nah, berarti data terakhir telah diurutkan akan bernilai 0, 1, 2, 3, 3, dan 9. Dah, seperti itu. Itulah cara kerja dari counting sort. Maksud saya tadi frekuensi. Jadi kalian bisa mengetahui, misalkan kalian outputkan B indeks ke 0. Artinya kalian ingin tahu frekuensi nilai 0 itu berapa, bakal keluar 1. Misalkan kalian tuliskan lagi B indeks ke-3. Artinya kalian ingin mengetahui frekuensi nilai 3, bakal keluar 2. Sudah seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke metode sorting berikutnya. Oh iya, sebelum kita lanjut ke metode berikutnya, ini saya akan menunjukkan contoh pengerjaan coding dengan menggunakan counting sort. Nih, contohnya kayak tadi. Nih, ini kita mencari nilai minimal dan maksimal. Kemudian, dari nilai minimal to maksimal, kita ngisi array B dengan 0. Kemudian, ini setiap array dari 1 sampai n, dari 1 sampai data yang kita inputkan, array B dengan indeks A ke I itu diisi dengan array B indeks A ke I plus 1. Misalkan array A indeks ke 1. Array A indeks ke 1 kan tadi nilainya 0. Kan kalian masukin nilainya 0, 2, 1, 3, 9, 3 kan? Otomatis ini nih saya tunjukkan lagi. Indeks pertama itu 0, kedua ke 1, kedua deng itu 2, ketiga 1, keempat 3, kelima 9, keenam 3. Jadi misalkan indeks pertama array I kan 0.
Berarti B ke 0 kan? B ke 0 diisi B ke 0 ditambah 1 karena tadi belum deklarasiin, jadinya nilainya 1 B ke 0. So, sama. Udah lanjut. Ini dari min to max. Ini proses pemindahan dari array B ke A lagi. Udah kalian pahami sendiri. Kemudian ini hasil counting sortnya kita outputkan. Coba sekarang kita run. Misalkan kita masukin tadi datanya ada berapa? Ada 6. Kita masukin 0, 2, 1, 3, 3, dan 9. Nah, berikut hasil pengurutannya sama. Jadi 0, 1, 2, 3, 3, dan 9. Dah, tadi kan itu proses sortingnya. Nah, sekarang saya bakal nunjukin apa yang dimaksud dengan kita bisa menggunakan counting sort sebagai penunjuk frekuensi satu bilangan. Nah, misalkan, nah tadi kan hasil counting sortnya udah. Habis itu kita tulis. Misalkan, write data mana yang mau diketahui frekuensinya. Nah, kita tulisin aja write learn frekuensi data n adalah B ke N. Nih, sekarang kita coba compile dulu. Benar. Nah, sekarang kita masukin. Sekarang tadi ada 6 data. Terus ada 0, 9, 9, 8, 8, 8. Tuh, kan udah nih 0, 8, 8, 9, 9. Sekarang kita misalkan mau mengetahui frekuensi data berapa. Misalkan kita mengetahui data ke 8 ya. Apa sih? Data 8. 8 kan ada 3. Nih, ada 3 kan? Ada 8, 8, 8. Nah, seharusnya kalau kita ketik enter, maka yang muncul adalah 3. Coba kita ketik. Tuh, bener kan? Frekuensi data 8 adalah 3. Nah, itu maksudnya. Misalkan kita coba dengan contoh lain. Ada 8 data. Ada 1, 2, 5, 8, 8, 9, 6, 6. 7 yang kepencet. Nggak apa. Misalkan kita ingin mengetahui data 8 lagi. Seharusnya kalau benar dia nilainya ada 2. Tuh, benar. Itulah. Itu contohnya kenapa saya bilang tadi counting sort bisa digunakan sebagai mencari frekuensi dari data yang kita inputkan. Sekarang kita lanjutkan ke metode yang berikutnya. Metode berikutnya adalah selection sort. Selection sort ini salah satu cara sorting yang gampang. Jadi konsepnya dia bakalan nyari nilai minimal dari suatu array dipindahkan ke array pertama. Kemudian ketika sudah dipindahkan, array pertama bakal diblok atau kasarnya kita nggak bakalan bisa gunain array pertama lagi. Kemudian kita nyari nilai minimal dari sisa arraynya. Nih akan saya tunjukkan. Misalkan kalian inputkan nilainya ada 3, 7, 2, 1, 6, 5. Nah tentunya kita masukkan lagi ke array. Arraynya cukup satu aja. Array A misalkan. Ini indeks 1, kedua, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pada step pertama, kita bakal nyari nilai minimal dari indeks-indeks yang kita inputkan. Misalkan dari 1 sampai 6, nilai minimalnya yang mana? Nah, ternyata setelah kita cari nilai minimalnya adalah 1. Nah, nilai 1 ini bakal kita pindah ke indeks pertama. Dan nilai 3 akan pindah ke bekas nilai 1. Bagaimana caranya? Sama seperti pada modul 2 ketika kalian memindahkan isi gelas. Jadi kalian membutuhkan satu variabel tambahan atau variabel temporary. Nah, pada step 1 hasil pengurutannya jadi seperti ini. 1, 7, 2, 3, 6, dan 5. Seperti yang kita bilang tadi, karena yang satu sudah dipindah, maka indeks pertama bakal diblokir, tidak bisa dipakai lagi. Kemudian, untuk step 2, kita akan menggunakan sisa-sisa
indeks yang kita punya. Ada 5 indeks, kita cari nilai minimalnya. Ternyata nilai minimalnya adalah 2. Nah, nilai 2 dipindahkan ke arah yang paling kecil. Yang ke 1 kan sudah diblok, jadi nggak bisa dipindahkan ke situ. Yang paling kecil adalah indeks kedua, maka dipindah ke indeks kedua. Nilai 7 kita pindah ke bekas nilai 2. Jadinya pada step 2 nilai akan seperti ini. 1, 2, 7, 3, 6, dan 5. Nah, tadi kan yang area pertama sudah diblok. Kemudian indeks kedua karena sudah dipakai, kita blok juga. Jadi sekarang ada 2 indeks yang kita blok. Sisanya ada 4. Nah, kita cari nilai minimal dari sisa 4 itu. Untuk step ketiga. Step ketiga ternyata yang paling kecil adalah nilai 3. Nah, kita pindah dari indeks yang keempat ke indeks ketiga. Kemudian 7 pindah ke indeks keempat. Jadinya pada step ketiga hasil pengurutan akan seperti ini. 1, 2, 3, 7, 6, 5. Nih, sekarang ada 3 indeks yang diblok. Lanjut. Tadi kan udah ada 1, 2, 3, 7, 6, 5. Ini pada step ketiga. Sedangkan 1, 2, dan 3 sudah diblok. Berarti sisa arahnya kita cari lagi. Yang paling kecil. Ternyata yang paling kecil adalah 5. Step keempat. Yang paling kecil adalah 5. Maka 5 pindah ke sini. Dan 7 pindah ke sini. 1, 2, 3, 5, 6, 7 adalah hasil akhirnya. Jadi ini diblok pada step keempat. Nah, sekarang pada step kelima kita lihat arah mana yang indeksnya nilainya paling kecil. Ternyata dari 2 yang paling kecil adalah arah indeks kelima. Karena tempatnya sudah benar, yang tempat ini tidak diisi oleh lebih besar daripada indeks yang dicari, maka tidak ada step kelima. Maka pengurutan akan berhenti pada step keempat, di mana nilainya sudah urut menjadi 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Nah, sudah seperti itu. Untuk contoh codingnya seperti ini. Ini adalah contoh coding insertion. Nah, ini kita mengurutkan dari 1 sampai indeks ke n-1. Karena indeks ke n pasti adalah yang paling besar. Atau kalau kalian ingin berupa descending, dia paling kecil. Nih, nilai minimal yang kita deklarasiin sebagai I di setiap kali pencarian. Kemudian ini adalah pembandingnya. Jika nilai minimalnya ketemu nih, ternyata ada yang lebih kecil nilainya, maka dipindah minimal jadi yang lebih kecil. Nah, ini kemudian proses pemindahannya menggunakan variable temporary seperti yang saya bilang tadi. Dan ini adalah proses outputnya. Coba kita run. Kita masukkan datanya seperti tadi. Datanya adalah 3. Sekarang kita ada berapa? Ada 6. Kita masukkan 3, 7, 2, 1, 6, dan 5. Nah, ini adalah hasil pengurutannya. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada 4. 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Udah seperti itu. Nah, kemudian apakah ada pertanyaan? Oh, nggak ada ya. Soalnya kalau ada juga saya nggak bisa jawab. Kemudian kita lanjut ke sorting yang berikutnya. Sorting yang berikutnya adalah insertion sort. Insertion sort ini juga gampang ya. Ya, sebenarnya gampang semua. Kita lanjut ke insertion sort. Untuk insertion sort sendiri, prinsip kerjanya adalah kita membandingkan 2 data setiap kali stepnya. Jadi langsung aja saya contohkan. Misalkan kalian inputkan datanya 5, 3, 7, 1, 6, dan 4. Ini dimasukkan ke array lagi. Dan indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Nah, langkah pertama kita bakalan, ini saya tulis step 1. Pada step 1 kita membandingkan data ke 2 dengan data ke 1. Nah, jika data kedua lebih kecil daripada data ke 1, maka dia akan bertukar tempat. Nah, dalam kasus ini data kedua emang lebih kecil daripada data ke 1 kan? Maka dia bertukar tempat, sama kayak selection sort tadi.
kita bakal membutuhkan variabel temporary atau variabel tambahan untuk membantu perpindahan tempatnya. Jadinya pada step ke-1 yang ke-1 dia akan menjadi seperti ini katanya 3, 5, 7, 1, 6 dan 4. Kemudian langkah berikutnya adalah membandingkan data di sebelahnya. Kan tadi udah 1 sama 2. Maka kan tadi kan membandingkan indeks 1 dengan 2. Sekarang membandingkan indeks kedua dengan indeks ketiga. Nah, sama seperti tadi, jika yang indeks yang di sebelah kanannya lebih kecil daripada yang di sebelah kiri, maka dia akan berpindah tempat. Maka pada step 1 kedua dia tidak berpindah karena yang kiri sudah lebih kecil. 3, 5, 7, 1, 6 dan 4. Kemudian pada step selanjutnya kita membandingkan data ketiga dengan data keempat. Nah, karena data pada yang sebelah kanan atau data keempat lebih kecil daripada data yang sebelah kiri atau data ketiga, maka mereka akan berpindah tempat. Jadinya pada step 1 ketiga, dia akan berupa data seperti berikut. 3, 5, 1, 7, 6, dan 4. Kemudian step berikutnya adalah 4 dengan 5. Nah, karena data kelima lebih kecil daripada data keempat, maka dia akan pindah. Jadinya pada step 1 ke 4, dia akan menjadi 3, 5, 1, 6, 7, dan 4. Ini kita hapus dulu. Kita lanjut ke step berikutnya. Nah, tadi kan datanya udah 3, 5, 1, 6, 7, 4. Kemudian pada step kelima, kita membandingkan indeks kelima dengan indeks ke-6. Karena indeks ke-6 lebih kecil daripada indeks kelima, maka dipindah, ditukar 3, 5, 1, 6, 4, 7. Nah, ini adalah hasil akhir dari step pertama. Step pertama ada 5 langkah. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum, karena ini belum urut. Nah, untuk step berikutnya kita akan mengulangi lagi dari awal, yaitu membandingkan data ke-1 dengan kedua lagi. Kemudian selanjutnya sampai datanya urut menjadi 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Begitu. Sekarang akan saya kasih contoh codingnya. Ini ya, proses insertion sort sama kayak tadi. Ini pemasukan datanya, codingnya kayak gini, kalian udah tahu. Udah seperti ini, coba kita run aja. Banyak data. Misalkan tadi ada banyak datanya, ada 6. Kita masukin aja 3, 5, 3, 5, 1, 6, 7, dan 4. Tuh, sekarang sudah urut. Karena ini insersi sudah selesai, sekarang kita lanjut ke metode yang berikutnya. Metode yang berikutnya adalah metode bubble sort. Nah, metode bubble sort ini sebenarnya sama persis dengan metode insersi atau insertion. Bedanya dia nih, kalau insersi dia kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia setiap stepnya dia membandingkan yang kanan dengan yang kiri kan. Jika yang kanan lebih kecil dia dipindah. Gitu. Pada bubble sort dia membandingkannya yang kiri dengan yang kanan. Jika yang kiri lebih besar, maka dia pindah atau ditukar. Jadi kayak kebalikannya gitu. Sama aja. Ini contoh bubble sort. Ini seperti ini codingannya. Udah nggak usah dicoba ya, udah pasti hasilnya urut. Karena ini sebenarnya pada modul kali ini buat codingannya sendiri kalian cukup aja copy paste dengan apa yang ada di modul. Tadi udah sort tipe keempat atau yang terakhir. Nah, sekarang kita memasuki pada searching. Nah, searching kan ada 2. Ada sequential search sama binary search. Jadi, sekarang kita jelasin dulu tentang sequential search. Nah, sequential search ini adalah tipe searching yang paling umum digunakan. Paling umum dan paling mudah. Tapi juga ada kelemahannya. Kelemahannya seperti ini. Nah, untuk sequential search sendiri cara kerjanya adalah dia mencari data berurut sampai data yang diinginkan
ketemu. Misalkan kita punya datanya misalkan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sequential search dia mencari secara urut. Nih, misalkan kalian ingin mencari angka 7. Angka 7 ada di indeks mana gitu. Sequential search bukan mencari dari awal. Dia lihat indeks 1. Indeks 1 nilainya 7 enggak? Nah, karena indeks 1 nggak nilainya 7, dia lanjut ke berikutnya. Indeks 2 nilainya ternyata nggak 7 juga. Maka dia lanjut ke indeks berikutnya. Indeks ketiga nilainya nggak 7. Maka dilanjut ke indeks keempat. Nah, di indeks keempat ternyata ketemu. Indeks keempat nilainya 7. Dia nilai 7-nya pada indeks keempat. Maka pencarian akan berhenti di situ. Jadi stepnya misalkan kalian yang jadi 7 nih. Misalkan ini 8, di sini 7. Maka pencarian akan berhenti pada step kelima. Jadi tergantung kalian meletakkan di mana. Udah seperti itu sequential search. Nah, kita coba aja codingnya. Misalkan banyak data ada 5. Kalian masukkan 4, 5, 6, 7, 8. Data yang ingin dicari tadi misalkan 7. Nah, seharusnya kalau codingannya benar, maka dia akan ketemu di indeks ke 4. Tuh, benar. Udah lanjut. Karena ini sequential udah gampang ya. Jadi lanjut aja. Oh iya, salah satu kelemahannya adalah ketika ada lebih dari satu data yang nilainya sama, pada sequential search hanya akan tertera data pada indeks yang terdekat. Misalkan ada data besarnya 4, 5, 6, 7, 7, 8. Nah, pencarian akan berhenti pada pertama kali data yang dicari itu ketemu. Misalkan yang dicari 7 lagi nih. Nah, ternyata pada indeks keempat dia ketemu kan? Dia berhenti pada step keempat. Step keempat dia berhenti. Maka data ke-5 dan 6 tidak akan kebaca. Sehingga jika dicari nilai 7, dia akan keluar bahwa nilai 7 ada pada indeks ke-4. Coba kita coba aja. Misalkan ada 6. 4, 5, 6, 7, 7, 8. Kita cari data 7. Tuh, maka data akan ditemukan pada indeks ke-4. Itulah kelemahan dari sequential search. Nah, ini kemudian kita masuk ke searching yang berikutnya, yaitu dengan metode binary. Nah, metode ini sebenarnya metode yang paling mudah atau paling ringan untuk Pascal, karena memorinya yang digunakan akan lebih sedikit. Tapi metode ini akan sedikit rumit untuk dikodingkan ke dalam Pascal, atau akan sedikit rumit untuk dipahami. Tapi nggak apa-apa, akan saya jelaskan. Nah, pada binary search kita membutuhkan nilai low, nilai mid, dan nilai high. Nah, ketiga nilai ini akan digunakan sebagai indeks pencarian. Nah, untuk low sendiri, dia merupakan indeks paling awal dari array yang kalian miliki. Jadi misalkan kalian memiliki nih, array 0, titik-titik 100 of apa. Nah, berarti nilai low-nya akan 0. Nah, kalau misalkan array yang kalian miliki adalah array 1, titik-titik 100 of apa, nah kalian berarti low-nya nilainya 1. Nah, untuk nilai high-nya, nilai high akan selalu nilai terbesar dari array, indeks array yang kalian buat. Misalkan dari array 0, titik-titik 100 ya. Terus kalian arraynya membuat 6 indeks. Berarti indeks yang paling tinggi kan 5. Kenapa nggak 6? Karena kan dari 0. Misalkan dari 0 nih. Kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah 6 kan? Udah 6 data, maka ini high-nya untuk array 0 of 0 titik-titik 100. Untuk array 1 titik-titik 100, misalkan kalian masukkan ada 6 data, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka indeks terbesarnya adalah 6. Seperti itu. Untuk nilai mid sendiri, nilai mid adalah low ditambah high di div dengan 2. Seperti itu. Ya udah, kita lanjut aja langsung ke metodenya. Nih, contohnya ya, misalkan kalian punya data ini. Untuk binary search, kita akan menggunakan data yang sudah terurut terlebih dahulu. Karena jika datanya tidak diurutkan, maka tidak akan bisa dicari. Pokoknya itu yang harus diingat-ingat, kalau binary search harus diurutin. Dan misalkan nih, dari data ini, dia ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ini indeksnya. Berarti nilai low-nya berapa? Nilai low adalah indeks pertama kan? Indeks pertama. Kemudian nilai high-nya adalah indeks ke-6. Nilai mid-nya adalah indeks ke-6 plus 1 div 2. Itu indeks ke-3. Nah, isi dari indeks ke low adalah 1. Isi dari indeks ke high adalah 2. 20. Isi dari indeks ke mid adalah 10. Nih, indeks ke-1 isinya 1 kan? Indeks ke-6 isinya 20. Indeks ke-3 isinya 10. Nah, sekarang misalkan data yang kita cari adalah 15. Nah, kita membandingkan data yang kita cari dengan data pada indeks ke mid. Jika pada mid lebih kecil daripada yang kita cari. Sekarang pada mid nilainya berapa? 10 kan? Nah, mid berarti lebih kecil daripada yang kita cari. Maka rentangnya akan dipersempit lagi. Nilai low akan sama dengan mid plus 1 dan nilai high tetap 6 kan? Sekarang low-nya tadi 1 kan? Berubah jadi mid plus 1. Mid-nya tadi berapa? Mid-nya tadi 3. Jadi 3 plus 1 sama dengan 4. Maka nilai mid yang sekarang juga berubah dong. Karena dia sama dengan 4 plus 6 div 2. 4 plus 6 div 2, 10 kan? 10 div 2 sama dengan 5. Sekarang kan tadi datanya ada 1, 3, 10, 15, 17, 20. Tadi kan low-nya udah berubah jadi ini berarti. Mid tambah 1. Jadi ini. Tadi kan low-nya 1 yang pertama. High-nya 20. Mid-nya ini 10. Nah, low-nya kan sekarang pindah. Dari indeks ke mid ditambah 1. Jadinya ini. Ini sekarang adalah low. Ini sekarang adalah high. Ini kan indeks 1, indeks 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mid-nya kan indeks 6 ditambah 4 ditambah 6. Tambah 6 div 2 kan? Sama dengan 5 dong. Nah, berarti nilai mid-nya adalah ini dengan nilai sebesar 17. Sekarang dibandingkan lagi. If yang dicari kan 15. 15 lebih kecil daripada mid atau mid lebih besar daripada 15, maka dia dipersempit lagi datanya. High-nya berubah. Nah, kalau mid-nya lebih besar, yang berubah adalah high-nya. High-nya dia berubah menjadi mid minus 1. Jadi berapa dong? Mid-nya kan tadi 5. 5 minus 1 jadi 4. Low-nya kan tetap 4. Ya udah. Nah, kemudian mid-nya adalah 4 plus 4 div 2. Tetap 4 kan? Nah, sekarang datanya udah berubah. Low-nya jadi indeks keempat, yaitu 15. High-nya indeks keempat juga, yaitu 15. Mid-nya juga indeks keempat. Ya enggak? Kan 4 ditambah 4 div 2. Yaitu 8 div 2. Itu 4. Dah. Sekarang juga 15 nilainya berarti. Kita lihat. Apakah yang dicari lebih kecil daripada mid atau lebih besar daripada mid? Enggak kan? Nah, karena enggak kedua-duanya, maka dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian lanjut ke logika berikutnya adalah, apakah 15 sama dengan mid? Nah, jika 15 sama dengan mid, maka dia berarti ketemu. Dan kita akan nuliskan nilai mid. Tuh, nilai midnya berapa? Itu berarti indeks keberapa dia ditemukan. Nah, sekarang kita coba aja di codingannya. Execute. Sekarang banyak datanya ada 8. Ada 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita nyari data ke 7. Dia seharusnya kalau benar ada di indeks kelima. Oh, benar. Udah kayak gitu aja. Nah, oh ya, tambahan lagi. Sebenarnya buat sorting dan searching kita kan bisa menggunakan tipe data integer ataupun string dan char. Untuk integer berarti kan kita mengurutkannya, kalau sorting
kita mengurutkannya berdasarkan angkanya kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama buat searchingnya juga. Nah, kalau buat string sama char gimana Kak ngurutinnya? Nah, ngurutkannya string sama char dia berdasarkan urutan abjad atau urutan pada tabel ASCII. Dah, tuh. Nah, selain untuk digunakan pada integer dan string, sorting dan searching juga bisa digunakan pada record atau tipe data bentukan. Gimana cara ngurutinnya? Kan kita bakalan mindahin apa yang misalkan yang lebih kecil pindahin ke mana gitu kan. Untuk pada record sendiri kita bakalan mindahinnya per record. Jadi misalkan nih ada record kalian namanya mahasiswa MHS of record. Misalkan pada MHS ada variabel nama sama name. Ya, jangan deh. Nama itu string misalkan. Sama name. Name itu integer. Misalkan kalian mengurutkan berdasarkan integer. Ya udah, berarti pembandingnya cukup misalkan pada record MHS diwakili dengan A. Array of berapa sampai berapa of nama record kalian kan, MHS. Nah, untuk pengurutannya, misalkan kalian mengurutkan berdasarkan name, maka yang perlu kalian bandingkan hanya name aja. Misalkan AI.name lebih kecil dari AI-1.name misalkan. Maka dipindahin kan. Nah, mindahinnya per recordnya. Jadi misalkan ke misalkan di temporary diisi sama AI. Bukan name-nya aja yang dipindahin. Jadi semuanya ini. Nah, AI diisi dengan AI-1 misalkan. Terus AI-1 diisi dengan TEMP. Sudah seperti itu. Nah, udah sekian kira-kira tutorial kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Udah nggak ada ya, karena nggak bisa ditanya juga. Ini cuma video. Udah kalau gitu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.